Saya punya masjid, namanya Masjid Husnul Khotimah di Pondok Jaya sini Mampang. Karena saya sering keliling Indonesia, saya jarang khutbah di masjid saya. Satu Jumat saya khutbah di situ, setelah dengar itu. Saya lihat pengurusnya beda semua. Ini kamu siapa? Saya bilang. Oh saya ini Pak Haji ini, jenggotnya panjang-panjang. Celana cingkrang-cingkrang. Kamu siapa? Saya bilang. Saya ini, mana pengurus lama? Oh pengurus lama nggak ada, bla 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 bla. Rupanya ritual keagamaan Jumat sudah berubah semua. Jadi pengurus Masjid Husnul Khotimah sudah digusur sama ini orang. Orang-orang Radio Roja. Oke, besoknya saya telepon Al-Maghfurullah Kiai Haji Hashim Muzadi. Tahu? Beliau saat itu sebagai Ketua Umum Nahdlatul Ulama. Kiai, ada nggak masjid NU yang diambil oleh orang-orang Wahabi ini? Masjid saya diambil, Kiai. Ada Bang Haji. Di sini satu, sini satu. Setelah itu saya telepon Profesor Din Syamsuddin. Beliau pimpinan pengurus besar Muhammadiyah saat itu. Prof, ada nggak Masjid Muhammadiyah yang diambil Wahabi? Ada Bang Haji, bahkan satu rumah sakit, satu sekolah saya dikuasai Wahabi. Saya telepon lagi Profesor Tarmizi Tahir. Beliau adalah Ketua Dewan Masjid Indonesia saat itu sebelum Yusuf Kala. Prof, ada dengar nggak keresahan umat? Ada kelompok orang baru ini. Tiba-tiba membidah-bidah dan nggak tahu dari mana nongolnya ini. Ngambil-ngambilin masjid orang. Anda dengar nggak Prof? Saya bilang, iya saya dengar Bang Haji, ada keresahan itu. Saya telepon Habib Rizik Syihab satu. Beb, dengar ada orang ngambilin masjid nggak? Saya dengar. Saya telepon Zainuddin MZ almarhum. Kiai, Anda dengar nggak ada orang ngambilin masjid? Iya Bang Haji ini, waduh ini kurang ajar, ini meresahkan ini. Begitulah saat itu terjadi. Pengambil alihan pengurus masjid begitu masif. Akhirnya kita sepakat mendirikan forum silaturahmi takmir masjid dan musola Indonesia. Tujuannya untuk menjaga masjid-masjid yang khususnya beral-aqsunnah wal jamaah, berorientasi kepada madzhabul arba'ah, untuk tidak dirampas oleh teman-teman kita dari Wahabi. Paham? Paham? Kenapa saya harus nyatakan ini? Ini bahaya. Kami ingin menanggapi pernyataan salah satu tokoh nasional bahwa Salafi Wahabi itu tidak cocok di Indonesia karena beberapa sebab. Langsung saya bahas. Teman-teman kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalau dikatakan Salafi Wahabi itu suka mencomot masjid orang, justru sebenarnya yang seperti itu tidak ada bukti. Yang ada adalah teman-teman atau ustadz-ustadz yang bermanhaj salaf diundang di masjid-masjid kaum muslimin karena orang melihat keilmuan. Ustadz dari Madinah, ustadz dari Mekah lulus, kemudian dikenal di masyarakat. Masyarakat mengenal kok ilmunya jelas, ada dasar, ada dalil, kok ilmiah, kok lebih menarik. Mohon maaf, harus diakui juga, sebagian ustadz salaf itu sangat menarik untuk didengarkan, bahkan oleh orang awam. Diundanglah mereka ke dalam masjid kaum muslimin. Lalu orang-orang tertarik, lama-lama orang meminta, tolong itu lagi. Kapan ustadz yang kemarin? Itu ustadznya bagus, tolong dijadwalkan rutin. Lama-lama kaum muslimin yang ada di situ semakin suka, melihat penampilannya seperti apa, diikuti. Seperti gini kan, bajunya gamis. Besok-besok sekretaris masjidnya pakai gamis. Bendahara masjidnya lama-lama pakai gamis. Ketua dakwahnya yang tadinya nggak ada jenggot ikut berjenggot. Akhirnya lalu seolah-olah
takmir masjid yang ada itu mengikuti ustadz yang sudah diundang dari kalangan salafi ini, dan lama-lama image-nya adalah masjid ini diambil oleh salafi. Salafi itu nggak seperti itu. Saya di Balikpapan, sebagian teman-teman takmir masjid yang umum, yang memang itu masjid perumahan, saya bilang sama mereka, karena antum sekarang jadi takmir, tidak bermakna semuanya antum jadikan salafi. Mohon maaf. Kenapa? Kita harus sadar diri, ini masjid dibangun dengan dana masyarakat umum. Nggak bisa antum langsung sporadis, ini ngambil semuanya gitu. Jangan. Biarkan dakwah itu mengalir tanpa antum paksakan. Nanti masyarakat akan melihat, ini loh lapak-lapak jualan dakwahnya. Ini lapaknya PS, ini lapaknya G, ini lapaknya Salafi, ini lapak ini lapaknya tadi. Biarkan masyarakat yang menilai. Ya, saya ngomong gitu sama teman-teman. Justru tidak seperti sebagian orang yang ini masjid dibangun bersama, tiba-tiba dikasih pelang hijau. Paham kan maksud saya? Langsung jadi masjidnya. Dipasangi gelangan yang merupakan ikon ibadahnya. Maaf, tas misalnya. Yang tadinya mungkin di sebagian masjid tidak ada. Dipasang-pasangin lalu akhirnya berubah menjadi masjid satu warna. Justru Salafi menghindari yang seperti itu. Salafi itu ingin dakwahnya diterima apa adanya tanpa dipaksa.